Nah, Evoxet itu merek yang diminati atau dapat diterima. Nah, dari Evoxet itu ada yang dibeli sama nggak dibeli. Nah, ada yang Inopset tadi yang tidak bisa diterima, maksudnya kita kenal tapi menurut Mbak-Mbak sama Mas itu nggak oke. Kalau misalnya nanti kita mau beli sepatu olahraga, nggak bakalan milih itu masuk Inopset. Kalau Inopset itu ada tahu tapi biasa-biasa aja, jadi nggak aktif dalam pikiran kita. Maksudnya ketika kita mau beli sepatu olahraga, dia nggak muncul. Walaupun misalnya dia layak, tapi nggak muncul. Jadi nggak termasuk di Evox itu tadi. Terus yang terakhir itu merek yang diabaikan. Nah, biasanya uh, yang mbak-mbak sama mas sebutkan itu lebih ke ada yang diminati. Jadi di Evox kan sepatu olahraga kan banyak toh. Ada apa Skechers, terus ada Diadora, ada apa lagi macam-macam, Nike, Adidas, Fila, Puma, terus Mizuno, terus Asik itu kan macam-macam, tapi yang mbak-mbak sama mas sebutkan itu biasanya yang paling diminati. Itu tentang pilihan merek ya, beberapa alternatif. Nah, ini tadi. Ini sudah kita bahas. Jadi, nih, kenapa kok merek tidak masuk dalam Evoxet? Misalnya tidak dikenal, tidak bisa diterima, tidak dipersepsikan, bisa dipersepsikan tidak mempunyai manfaat. Jadi menurut Mbak itu nggak oke, nggak cocok buat kita misalnya. Terus mungkin terabaikan atau mungkin tidak dipilih. Nah, ini kriteria evaluasi merek. Jadi kriteria yang digunakan konsumen untuk mengevaluasi merek-merek yang termasuk dalam Evoxet mereka biasanya merupakan atribut produk yang dianggap penting. Nah, dari merek-merek yang Mbak sama Mas sebutkan, itu kriterianya apa nanti kalau misalnya Mbak sama Mas mau beli sepatu olahraga? Harga atau kualitas atau tergantung kebutuhan, misalnya sepatu olahraga untuk apa, untuk lari atau untuk nge-gym atau untuk mungkin kalau cowok buat sepak bola atau futsal, basket, kriterianya apa, atau dari warnanya, dari yang warnanya yang nyaman. Oke, yang lain? Apalagi? Warna? Mbak mau gak warna gelap? Warna model. Mungkin kulit sepatunya kayak gimana kan? Ada yang ini atau yang apa? Yang model klasik kan modelnya macam-macam juga. Nah, itu kriterianya untuk mengevaluasi merek-merek yang sudah Mbak sama Mas sebutkan. Nah, ini ada kaidah keputusan berdasarkan kompensasi. Jadi misalnya evaluasi positif dapat menutupi atau menyimbangkan evaluasi negatif. Jadi misalnya ini RB ini skor untuk merek B. Terus tingkat kepentingan atau bobot dari setiap kriteria. Misalnya tadi kalau untuk Mbak Yeni model, warna, nyaman sama harga. Kalau Mbak Triani nyaman, warna sama model. Nah, terus evaluasi B yang besar itu evaluasi dari merek B. Setiap kriteria evaluasi. Jadi misalnya nyaman dari misalnya anggap aja merek apa? Bentar, yang pada disebutin semua apa ya? Oke, anggap aja Nike.
Adidas deh. Ini Adidas. Nyamannya kira-kira mau ngasih skor berapa Mbak sama Mas kalau Adidas? Dari segi kenyamanan. Nanti kasih skor berapa? Yang pernah pakai Adidas. Nggak aja 1-5. Sangat buruk, di bawah rata-rata, buruk, terus rata-rata, di atas rata-rata, sama sangat bagus. Dari sisi nyaman, berapa skornya buat Adidas? 4. Pilihannya 3. Oke, Mbak Yani, Mbak Santi, Mbak Arfa, Mbak Umi. Terus habis itu warna. Warnanya oke-oke enggak? Warna 2. 3. Terus harga. Oke. Habis itu apa ya yang belum? Model belum ya? Model model 3. Oke, berarti kita punya apa aja tadi? Tunggu, saya kok ya lupa. Nyaman, apa harga, model, warna ya. 4 ya. Nyaman, harga, model, warna. Iya nggak sih? Ada lagi nggak? Saya tadi nyebut apa aja ya? Lupa. Nah, dari 4 itu Mbak sama Mas ngasih skor ranking jumlahnya harus 100. Jadi dari 4 tadi harus 100. Misalnya yang paling menurut kriteria utama yang paling penting apa? Misalnya harga. Nah, misalnya dikasih 40 buat harga. Terus habis itu nyaman misalnya 20. Terus habis itu apa lagi? Apa model 25, warna 15. Nah, itu kan 100. Nah, nanti dari skor yang kita kasih sama dari evaluasi tadi tinggal dikalikan terus di total. Berapa ketemunya? Misalnya kita mau ngevaluasi merek tadi Adidas. Terus nanti yang misalnya Nike juga gitu sama. Berapa? Terus nanti dilihat yang paling yang paling besar yang mana, itu biasanya yang kita pilih. Ini untuk kalau mau dihitung sampai sedetail itu loh ya. Tapi biasanya kalau saya pribadi nggak bakalan mikir sampai sedetail ini. Paling cuma dilihat aja, oh ini ada model yang oke, nanti dibandingin dengan model yang hampir sama, warnanya adanya apa, harganya berapa. Kalau saya kayak gitu nggak sampai bikin kayak gini sih. Cuman kalau misalnya mau bener-bener survei, saya pengen tahu pendapat konsumen antara merek ini sama merek lain, bisa dibikin seperti ini. Jadi dilihat yang paling banyak skornya, berarti itu yang kecenderungan orang pengen pilih yang itu. Karena tadi kan kalau misalnya kayak Mas Yohanes ngasih harga buat Adidas 1, berarti kan otomatis jadinya sedikit kan jumlahnya. Kalau misalnya yang lain satu semua ya, dibandingkan sama merek lain misalnya ngasihnya 3 semua kan, berarti merek lain lebih oke kalau menurut Mas Yu misalnya. Paham ya? Nah, sekarang ada non-compensatory decision rules. Harga dan wadah kasus. Ya itu bisa jadi ruwet. Nah kalau